Itu bedanya hak dan batil. Kalau yang hak mesti bako, yang batil mesti sirna. Jadi orang kita masih senang dan cinta kepada yang batil, mesti umumnya Pak, ngono kan, mesti kan, Pak San. Nah, udah bisa bedakan sekarang? Ya itu. Loh, barang siapa yang hidup ini tujuannya Allah, Allah tidak akan pernah hilang. Dan Allah tidak akan pernah sirna karena Allah itu kekal. Tapi barang siapa yang tujuannya dunia, dunia ini bakal lenyap. Dunia ini batil. Dan membuat kita galau. Pernah kita galau karena Allah itu? Coba kalau kita galau, kita resah, kita khawatir itu karena Allah apa karena dunia? Tuh, umumnya karena dunia, Pak. Orang tahu, aku kira-kira ngene iki diridhoi Allah apa enggak? Pernah begitu? Belas itu. Ya. Keren ya? Oke. Udah itu yang penting jangan paham dulu. Hak batil. Kemudian ini kalau kita yang kita lakukan hak apa batil? Kalau Allah pasti hak. Kalau selain Allah pasti oke. Nah, kita ngaji pengen masuk surga apa pengen masuk neraka? Pengen apa Pak? Masuk surga. Mulai besok leren ngaji. Mulai besok leren ngaji. Karena sampean nggak akan bisa kembali. Ini betul. Saya tanya, kita nantinya kembalinya ke Allah apa ke surga? Kejebak kan? Kejebak kan? Ayo. Zaman sholat pengen masuk surga apa? Pengen masuk neraka? Surga, sesuk leren lah sholat. Karena kembali kita tidak ke surga, kembali kita ke Allah. Apa perlu diganti kata-kata innalillahi diganti innalil jannati wa inna ilaiha rojiun. Sesungguhnya kita berasal dari surga dan kita akan kembali ke surga. Ada? Mau diganti itu? Seandainya Allah nggak menciptakan surga, sampai nggak ngaji dong? Harusnya ngaji Pak. Harusnya ngaji. Kok harus? Sama ngajinya pengen mabuk swargane ra ono. Kok harusnya itu loh? Siapa yang mengharuskan? Ditanya mau ngaji, pengen apa? Masuk surga. Seandainya Allah nggak menciptakan surga, terus leren ngaji. Rasa ibadah. Hah? Kan itu udah berbeda dengan ikrarnya. Setiap malam Jumat apa ikrar kita? Robi. Jadi yang kita tuju perjalanan kita kemana? Tujuan kita Allah. Terus yang kita harapkan apa? Hah? Waridokah? Ridho Allah apa surga? Cari swarga, lu berubah meneh ternyata enggak, itu lo batilnya di situ lo, ya enggak bakok, nek bakok tetap surga, ngono mestine. Kita nanti kembali ke Allah pakai surga. Jadi surga harus kita dapatkan kapan? Sekarang. Kita kembalinya nanti ke Allah. Perjalanan kita menuju Allah yang kita harapkan ridhonya. Ketika Allah ridho dalam perjalanan hidup kita, surga sudah disediakan. Surga sudah disediakan apa belum? Loh kalau sudah kenapa nunggu nanti masuknya? Wis ono.
Lah kok salat kepengin mlebu swarga wong swargane wis ana. Reboni ae kena. Halo. Hah? Allah itu yang menciptakan surga. Ketika Allah belum menciptakan apa-apa, surga itu enggak ada. Neraka juga enggak ada. Betul enggak? Lah apa sampean kepengin swarga itu? Sampeyan anggere akrab karo sing duwe terus diridhoi sing duwe ora usah iku mlebu-mlebu ngono, Pak. Iku sing ono dipangan ae ngono, Pak. Lewat ngono, Pak. Ora usah kepengin. Gini betul. Bisa dipahami nih, Pak. Ini Pak kalau udah cerita hak batil begini, Pak. Tapi nek digarap tenanan ya. Tapi nek ora digarap ya nggak dikunyah ya, pokoknya hak itu bener, batil salah, ngono ae. Bisa membedakan mana yang bener, mana yang salah, kan begitu kan? Terus akhirnya ada berebut bener, ngono kayak itu. Terus ragilem salah, ngono ya kan? Ya, menungso kan gunan salah apa? Gini betul. Nah, jadi salah itu hak nama batil. Batil loh salah. Ya. Makanya salah itu bisa dihapus. Kesalahan kita bisa dihapus nggak? Dosa kita bisa dilebur nggak? Nah itu bisa. Yang lebur siapa? Al-Haq. Makanya ittaqillaha khaisumpa kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamkuha. Takwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan burukmu, kejahatanmu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan dan kebenaran itulah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Gitu kan? Al-Qat ada gapura. Jelas ya? Perbedaannya jelas ya? Nah, inilah makna fal fariqoti farqon. Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, farqon dengan benar berbeda yang sejelas-jelasnya. Pun jelas? Ah, udah kita lanjut, nek jelas. Yang penak ngaji ini, penting sadar. Jadi mulai besok kayak mangkat masjid, gawe duit sing abang ya, nek ning mall nggawa duit sing rada ping-ping sithik. Jadi nggak kakean yang dipikiri. Sampai ke pasar bawa uang banyak, jadi yang dipikirin banyak. Jadi teman, coba bawa uang 5.000 kan nggak banyak, paling yang dipikirin terasi. Pada terasi mulai. Ini bener. Nah iya. Tapi ada yang masjid nggak duit sing akeh. Ben dipikirin akeh, apa yang dipikirin di masjid ya? Macam-macam banyak lah Pak. Ya kan? Ini ana sing rusak kok ben didandani, iku karpete kok wis ketoke. Iku ben diresiki, iku kok berdebu nek sujud kok nyedot debu pengen wasing. Oh mungkin sedotane belum punya kan lumayan karena nggo tuku sedotan. Ini bener. Oh iya. Gitu kalau bawa duit uang banyak kan yang dipikirin banyak Pak. Kenapa kita nggak pernah berpikir banyak? Karena di Padepokan nggak punya uang banyak, ya. Mau bisa membawa uang yang banyak, ke mall bawa uang dikit jadi nggak pusing. Udah ya. Fal mulkiyati dzikra. Nah, dan malaikat-malaikat mulkiyah itu yang mempertemukan ya betulnya ya, artinya mempertemukan di sini ya menyampaikan. Dzikron peringatannya dan malaikat yang menyampaikan peringatannya apa ya disikarkan ayil malaikati tanzilu bil wahyi, yang dimaksud adalah malaikat yang turun dengan membawa wahyu dari Allah. Wahyu disampaikan kepada siapa? Ilal ambiya. Ambiya itu bentuk jamak dari nabi. Nek nabi satu, kalau ambiya nabinya banyak, para nabi. Jadi para nabi-nabi itu menerima wahyu dengan perantaraan malaikat.
Di malaikat yang membawa wahyu itu disampaikan kepada para nabi, wa rasul, atau para rasul-rasul. Kalau rusulu nggak pakai wawu, itu bentuk jamak dari rasulun. Kalau rasul pakai wawu, satu rasul. Tapi rusulun nggak pakai wawu, itu rasul-rasul. Artinya jamak taksir. Jadi malaikatlah yang menurunkan wahyu itu kepada para nabi dan para rasul semua. Wahyu, Pak. Yang disampaikan itu wahyu berupa apa? Peringatan. Dikran itu peringatan. Memberi peringatan. Kenapa? Kok Allah itu? Allah tahu banget. Karena Allah yang menciptakan manusia. Maka dikatakan al-insan makhluk khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Tempatnya salah, tempatnya lupa, sering lupa. Allah tahu banget penciptaannya itu sering lupa. Maka diutuslah para rasul-rasul untuk menerima wahyu. Tujuannya untuk mengingatkan hamba-hamba Allah yang lupa. Sayang nggak Allah sama kita itu? Sayang banget, diingetin Pak kita. Makanya Al-Quran itu untuk manusia bukan? Hudalin, petunjuk untuk manusia. Al-Quran apa artinya? Bacaan. Jadi gini, nih, bacaan ini kan, karena bacaan ini berasal dari wahyu yang dibawa malaikat, kemudian dicatat oleh sahabat Nabi. Ada catatannya, berarti berasal dari apa? Dari firman itu disebut kaul, kola. Yaqulu qaulan itu. Nah, sehingga ayatnya disebut ayat qauliyah, tersurat. Makanya disebutnya ini bacaan supaya bisa dibaca. Zaman Nabi bisa baca enggak? Enggak ada orang baca Iqra, itu belum ada bacaannya. Karena Nah, setelah ini firman Allah ditulis tersurat di dalam ini sehingga bisa menjadi bacaan itu dalam bahasa Arabnya Al-Quran. Quran itu bacaan. Ini bacaan. Karena ini berasal dari qauliyah, dari firman Tuhan, sehingga disebut bacaan yang bacaan al-mulia itu bahasa Arabnya Al-Quranul Karim. Untuk apa ya bacaan Al-Quranul Karim ini? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi untuk manusia. Mana kambing itu nggak bisa baca Quran, nggak apa-apa. Kambing disuruh baca Quran nggak? Sapi, kerbau, binatang semua nggak, monyet. Jadi yang nggak baca Quran ngawur. Monyet akan baca Quran itu. Baca Al-Quran ini hudalin, petunjuk buat manusia. Yang nggak manusia yang nggak perlu lah baca Quran. Buat apa? Nggak butuh petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Untuk apa? Hudalin, petunjuk buat manusia. Al-Quran itu bacaan karim mulia. Ini bacaan yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia. Yang baca Quran hanya manusia. Yang nggak manusia. Kambing baca Quran enggak? Enggak, karena ini untuk manusia. Jadi yang enggak baca Quran. Salah saya ngomong. Lah iya. Terus setelah petunjuk ada yang namanya wabayinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu dijelaskan. Mana ada Al-Quran, kemudian dijelaskan lagi di ayat-ayat yang lain kayak tadi masalah hak dan batil, dijelaskan di surat Al-Isra. Oh, hak itu ini, batil itu ini, sehingga kita jelas sejelas-jelasnya. Dan furqon, makanya fal fariqati farqo. Ini Al-Quran, Pak. Nah, Al-Quranul Karim ini memberi petunjuk. Setelah kita baca, ada petunjuk, suruh baca lagi. Yo ayat Allah lagi. Yang mana? Yang besar.
Nah, di Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 diterangkan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati, sungguh di dalam penciptaan langit, wal ardi dan penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, pergantian malam dan siang, perbedaan malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh merupakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Buat siapa? Liulil albab. Untuk ulul albab. Ulul albab itu orang yang memiliki akal dan mau menggunakan akalnya dengan sempurna, disebut ulul albab. Pekerjaannya cuma dua. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Satu. Orang yang ulul albab kerjaannya adalah alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Ingat Allah kapan saja, di mana saja dalam keadaan. Siapa itu? Ulul albab. Manusia belum tentu ulul albab. Nah, ulul albab pasti manusia. Ya kalau manusia kok orangnya kelingan gustine ini menulung. Terus itu satu itu ya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berpikir mentafakuri tentang penciptaan langit dan bumi. Setelah dia tafakuri, dia mendapat pemahaman jelas ceto welo-welo, dia menyatakan Robbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah ya Rob, semua yang kau ciptakan tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena semua datang dari engkau, kembali kepada engkau, dan engkau adalah al-haq yang bako, yang lain semua batil, mesti lenyap. Kenapa? Akan kembali kepada engkau. Halo? Semua yang kita kembalikan kepada Allah bakal kekal. Yang tidak lenyap. Yang kita makan jadi isi WC. Yang kita pakai jadi topok, jadi barang rongsokan. Yang kita kumpulkan bakal ditinggal mati. Fakta apa tidak? Bisa dibuktikan? Bisa dipastikan? Bisa diterima akal? Itu hak. Hak datang, batil lenyap. Tidak ada, batil tidak ada. Yang ada hak. Balik meneh, karena masih hubungannya wahyu ini bisa dipaham. Jadi berdasarkan petunjuk ini, bumi langit seisinya, perputaran bumi alam semesta ini disebut ayat Allah. Bacaan bukan? Ayat Allah harus dibaca apa tidak? Harus dibaca tidak? Sejak kapan zaman baca ayat Allah itu? Delok langit biasa-biasa, delok bumi biasa-biasa aja. Ayo. Makanya kita nggak pernah dapat keterangan, nggak pernah dapat penjelasan. Padahal Al-Quran menunjukkan kepada kita, itu loh ayat-ayat Allah yang lebih besar daripada ini. Zaman sibuk ngurusin ini, tapi yang hurufnya gede-gede begini malah nggak kebaca. Emang dasar tes mak batok, moto meloro, ora didelok. Pakai tesma itu tesma kalau plus ya plus 2 plus 3 biar cetok. Nek min ya minus 2 minus 1 minus 2 tapi kan tesma batok dinggo ya matane meloro orang ketok apa-apa. Padahal gubul ini. Kita tahunya dari mana? Petunjuk Nah, kalau ini Al-Qur'anul Karim, maka itulah disebut Al-Qur'anul Hakim. Kenapa? Ada hikmah. Kenapa Allah menciptakan malam? Kemudian mana malam diganti dengan siang? Kenapa siang diganti malam? Enak, Pak. Allah ciptakan siang, di Quran ada. Di surat apa selalu? Ad-Dukhan kalau nggak salah. Ayatnya berapa? Bagaimana menurut pendapatmu jika Allah menciptakan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Terus, dan bagaimana menurut pendapat kalian jika Allah menciptakan waktu siang terus menerus sarmadan ila yaumil kiamah? Tuh.
Kudune ra ngono. Ada hikmah kan? Coba bayangkan, kalau Allah menciptakan siang terus, ya, suhu udara semakin tambah waktu semakin mati angus nggak kita? Gosong sampean, Pak. Tapi begitu juga kalau malam ini nggak berganti siang malam terus nggak siang-siang, ya. Mati beku sampean. Jadi ada hikmahnya enggak? Alhamdulillah ada waktu pagi, siang, sore, pagi bisa berangkat kerja, makaro, bisa macul, bisa ngarit, bisa pergi ke pasar, bisa itu mencari karunia Allah. Engko sore pulang, malam bisa istirahat untuk ngisi waktu, sempat ngibadah, sempat ngaji, sempat wiridan, sempat dikir. Coba nek awan terus. Nah, disebut Al-Quran, bacaan yang penuh hikmah. Tapi sampean nggak mau baca, makanya nggak pernah mendapatkan hikmah. Akhirnya nggak bijaksana. Orang suruh bijaksana terus, tapi di sana nggak pernah bijak sini, gitu kan jadi bijaksana, bijak sini jadi. Ini ada Al-Quranul Hakim nih. Udah ya, oke. Mungkin nggak kita memandangi alam semesta seluruhnya? Mungkin nggak? Seandainya sampean akan membaca ayat Allah yang alam semesta, mungkin nggak kita mengelilingi alam semesta untuk membaca ayat Allah? Hah? Tidak mungkin ya. Al-Quran memberikan petunjuk lagi di surat Al-Fusilat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi anahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, akan aku perlihatkan kepada mereka. Aku perlihatkan. Nuh, ketok. Apa yang diperlihatkan? Ayatina, ayat-ayatku fil afaqi, pada seluruh penjuru. Mampu kita melihat? Tidak mampu katanya ya. Dan nggak mungkin kalau orang kayak kita. Terus Allah bilang, wa fi anfusihim. Udah, kalau kamu nggak mampu memandang, membaca alam semesta ini, bacalah ayat-ayatku yang ada dalam dirimu. Wa fi anfusihim. Makanya orang nyebut alam semesta menjadi jagat gede, nek diri manusia adalah jagat alit. Jadi hubungan jagat gede dan jagat alit itu sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Itu petunjuk dari Al-Quran. Tapi kita nggak lakukan kan? Karena kita bilang membaca tanpa menerima pesan. Jadi ada pesan, di samping kita membaca ayat yang kauliyah, juga harus membaca kitab yang kauniyah. Yang kauniyah ini terbagi dua. Satu alam semesta fil afaq, yang satu adalah diri sendiri, diri manusia. Ini ayat kauniyah. Kita disuruh membaca supaya kita bisa memandang, menyaksikan kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah. Sehingga kesaksian kita asyhadu alla ilaha illallah dengan kesaksian yang benar, bukan kesaksian yang palsu. Itu Al-Quran yang menunjukkan. Makanya ini kalau ini Al-Quranul Karim, yang tadi itu Al-Quranul Hakim, maka yang ada dalam diri ada Al-Quranul Azim. Ada kebesaran ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan dalam diri kita. Ada tanda-tanda keagungan Tuhan dalam diri kita. Kalau mau baca, dan Al-Quran yang memberikan informasi, input. Halo, sudah dilakukan? Itu masalah, Pak. Bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah?
Sama dirinya aja nggak pernah ingat. Orang yang nggak ingat namanya lupa. Orang yang tidak ingat diri namanya lupa. Lupa diri apa nggak tahu diri? Nek lupa berarti tahu diri lah minimal. Kalau tahu diri berarti pernah mandang diri kan itu ya. Kenal diri gitu ya. Kenal diri, kenal Tuhan. Karena ada tanda-tandanya di diri kita kalau kita mau baca. Oke. Keburu ora waktunya. Mau lihat? Nah. Udah bisa dipahami belum nih? Hubungannya antara Al-Quran sebagai furqan yang sejelas-jelasnya, kemudian Al-Quran itu adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat disampaikan kepada nabi-nabi dan rasul, oleh nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat, supaya bisa ditulis, supaya bisa dibaca sebagai ayat Allah, menjadi petunjuk, menjadi bayan, menjadi furqan. Nah, terus kita praktekkan kan ini tadi, betul enggak? Udah bisa dipahami nih. Jadi yang harus kita baca mana? Ya ini sebagai petunjuk, sebagai penjelasan, sebagai furqan, kemudian itu sebagai hikmah, ini sebagai tanda-tanda alamat kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Itu juga tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Ketika tidak mampu kita mengelilingi jagat gede, cukup kita keliling mengelilingi jagat alit. Mana? Diri kita sendiri. Baca diri kita, nggak usah bacain orang lain. Jadi kita ngaji ini untuk siapa? Diri sendiri. Kita baca untuk diri sendiri. Orang lain mau biarin, nggak apa-apa. Dengerin boleh, nggak dengerin boleh. Yang dengerin bagus, nggak dengerin bagus. Jangan ngaji pengen dengerin orang. Salah tingkah kita kalau ngaji pengen dengerin orang. Ya kan? Suaranya tok sing apa ini lu ngono kae kadang-kadang bacaannya boleh potong karuan. Karena kepengen didengar orang aja. Ngapain sih? Udah baca aja. Orang mau dengerin boleh, nggak dengerin boleh. Gitu ya. Ya, tetap, tapi kita tetap sesuai dengan prosedur, aturan-aturan yang ditetapkan di dalam ibadah-ibadah kita. Dan harus karena Allah. Karena Allah, karena surga. Karena surga bukan karena Allah. Karena Allah bukan karena surga. Nah, karena Allah bukan karena surga. Surga bukan. Apa karena takut neraka? Gini loh Pak. Jadi kita ini berasal dari Allah, kembalinya kepada Allah. Jadi ketika kita membaca ini, kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini kita tahu Pak. Bes, kita ini batil Pak, lenyap Pak. Kenapa? Kita sudah kembali dalam liputannya. Karena Allah disebut Al-Muhit. Al-Muhit. Itu. Wa huwa bikulli syai'in muhit. Dan dia itulah yang maha meliputi segala sesuatu ada dalam liputannya. Nggak ada yang terlepas dari liputannya, diliput terus. Wes orang usah wedi, nggak usah takut, hidup ini tuh nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah galu, ngapain? Zaman galu, khawatir, resah, takut itu karena apa? Masih senang mikirin yang tidak tahu, ya kan? Coba. Jadi nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian, nggak enjoy. Adanya resah, kenapa? Kita mikirin sesuatu yang kita tidak tahu, nggak tahu kok dipikirin nih loh, gendeng loh Pak. Kita tahu nggak besok itu bakal kita punya duit atau nggak punya duit? Kita tahu nggak besok itu dapat duit banyak apa nggak dapat duit? Udah dipikirin dari sekarang loh, gendeng loh. Gimana mau tenang? Kenapa nggak mikirin yang sekarang, saat ini, di sini? Orang duit-duit, ini nikmat banget Pak. Perlu nggak mikirin punya uang apa tidak ini? Perlu mikirin punya uang apa tidak ini?
Lah iya wong gini aja sudah nikmat loh. Apa sama mikirin besok itu punya uang apa tidak? Wong besok itu belum ketahuan. Kok mikirin yang tidak tahu? Gimana mau tenang? Hidup begini nikmat gak? Ya begini caranya menikmati hidup. Jangan mikirin yang belum tahu. Lagi nggak nikmat lagi. Yang ada nggak dinikmati, malah mikirin yang belum tahu. Terus kalau yang udah tahu gini ini dipikirin nggak? Nggak usah, ngapain udah tahu kok dipikirin. Disikapi aja, wes ngerti nek rokok karo ngopi itu nikmat. Disumet rokok, diseripit kopine lho, diseruput kopine. Disumet rokok Ngene iki nganggo mikir napa mboten? Nganggo mikir. Apa mikirin ngene dipikirin lu bikin pusing, kabeh dipikirin. Jadi yang harus dipikirin itu ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah itu nanti akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang kita tidak tahu tapi seolah-olah kita tahu. Ya kan? Namanya sok tahu. Itu yang mau dipikirin. Aslinya nggak tahu tapi seolah-olah tahu gitu loh. Wah jane piye to jane. Nah itu. Begini ini kita lagi mikirin mentafakuri sesuatu yang kita tidak tahu tapi seolah-olah tahu. Masalah Tuhan ini kita nggak tahu kan, Tuhan tuh nggak pernah ketemu kan itu. Tapi seolah-olah, nah ayo kita pikirin. Nah Allah memberikan petunjuk. Kon ojo mikiri aku. Pikiran ada tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku. Itu petunjuk dari firman-Nya. Kalau kamu nggak mampu memahami yang jagat besar ini karena kamu nggak mungkin keliling dunia, udahlah wafi anfusihim apalah tubsirun. Dan pada dirimu sendiri apa kamu nggak melihat? Ada nggak di Quran begitu? Lah iya. Asik kan? Kamu pikirin itu, ketemu gue. Kenal dirimu, kenal aku. Karena aku tajali tampak pada dirimu. Al-insanu siri wa ana siruhu. Al-insan itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Siapa tahu rahasianya insan, dia tahu rahasiaku. Siapa tahu rahasiaku, dia tahu rahasianya insan. Halo. Insan itu apa? Hah? Tenane. Manusia itu apa? Kata karung rokok aku. Enak karung rokok nih. Nggak apa-apa. Tenang, kita urung ngantuk kita. Kapan ngopi nambah, terus rokoknya disambung rokok. Manusia itu apa? Hah? Manusia itu makhluk Allah, keturunan Nabi Adam yang ada wujudnya, ada dohirnya, ada betul enggak? Oh iya dikandani baru iya tadi dong ngomongin jawabnya. Jadi manusia ini Bani ada wujudnya, ada dohirnya, ada batinnya, disebut. Nah, manusia itu al-insan. Ada awalnya? Ada. Ada akhirnya? Ada. Ada dohirnya? Ada batinnya? Nah, nanti di Quran itu menunjukkan surat Al-Hadid. Wal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Dialah yang awal, dia juga yang akhir, dia yang zohir, dan dia yang kita. Ada awalnya, ada akhirnya, ada zohirnya, ada batinnya, ada wujudnya. Allah ada wujudnya. Ada wujudnya.
Iya dah. Loh, kamu jangan ketawa, Andri. Kamu ngajarin anak-anak Allah wujud kita mbako. Itu siapa yang ngajarin tiap hari begitu itu? Allahul kafir, Rabbul kafir. Ini kan terus Allah wujud kita mbako. Kan gitu. Nah, kok jawab Allah itu wujud tuh nggak berani kenapa? Ada wujudnya? Dan dia yang awal. Dia yang akhir. Ada dohirnya. Wa zohiru wal batin. Dia ada yang batin. Udah tahu manusia? Apaan? Manusia itu makhluknya Allah, Bani Adam, ada wujudnya, ada dohirnya, ada wes itu ada. Nanti kita bahas dohirnya ini apa ini? Ya, kalau usah sekarang ya. Nanti habis ngopi ya. Ayo, Pak. Oh, penasaran nah, bersambung ah, nonton sinetron bersambung, kosong ngaji. Udah jam 10. Sampai sini dulu. Satu ayat lagi. Ya. Uzron au nuzron. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah furqon, ya. Farikot, farkon. Ayat-ayat Al-Qur'an itu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram sejelas-jelasnya. Satu situ. Ayat Al-Quran berasal dari wahyu yang dibawa oleh malaikat yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat. Sudah sampai kan? Sudah sampai kan? Nah iya, untuk apa? Dijadikan bacaan, petunjuk, penjelasan, dan pembeda. Nah, tujuannya apa? Nah, untuk memberi peringatan, ya, zikron, fal mulkiyati zikron, untuk peringatan, mengatakan karena manusia tempatnya lupa. Kenapa lupa diingatkan? Uzron au nuzron, untuk menolak alasan-alasan biar manusia tidak lagi beralasan lupa. Saya lupa, tidak boleh alasan lupa, kan ada yang memberi peringatan. Kan aku datangkan pemberi peringatan, aku datangkan Al-Quran. Dibawa oleh nabiku, rasulku yang menyampaikan Al-Quran untuk memberi peringatan. Kok kamu masih alasan lupa? Ada alasan nanti kita, aku lupa ya. Bisa kita beralasan? Tidak bisa alasan dengan adanya Al-Quran. Tidak bisa ngeles. Sekarang boleh lah ngeles. Ya kan? Ngelesin orang. Tapi nanti di hadapan Allah nggak bisa ngeles. Apa alasan apa? Udah ada. Ya, al-nuzron, atau memberikan peringatan-peringatan supaya orang ini tidak bisa beralasan lagi, ya, sebagai peringatan yang datangnya dari Allah, diturunkan berupa wahyu di bawah malaikat untuk para nabi, para rasul sampaikan kepada umat, supaya umat ini tidak punya alasan lagi untuk mengatakan saya lupa Pak, kan sudah diperingatkan. Oke ya, hanya sekarang kita mau nggak menerima peringatan itu, mau nggak kita mengambil pesan-pesan yang ada itu untuk diri kita. Intinya hanya itu. Jadi sekarang kita sudah tahu kita ini ya, tandanya manusia, makhluk Gusti Allah, keturunannya Nabi Adam, ada wujudnya, ada dohirnya, ada batinnya. Saya kenal dohire. Wis kenal batine. Lah, bingung dong. Wa fi anfusikum apala tubsirun dah. Dirimu sendiri itu apa kamu nggak lihat? Kok kamu nggak tahu dohirmu, nggak tahu batinmu? Mau tahu apa tidak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Malam Senin ngaji lagi. Iya, masa sekarang enggak lah, ya. Nanti kita bahas nanti. Karena ini ada unsurnya, ada unsur dohir, ada unsur batin. Nah, mestinya dohir ada unsurnya juga, batin juga ada unsur. Unsur ini disebut anasir. Ada nasar-nasarnya masing-masing. Ada nasar dohir, ada nasar batin. Ada anasir lahir, ada anasir batin. Ada unsur lahir, ada unsur batin.
Kalau ini misah bukan manusia lah. Gini betul. Lahir dan batin itu ibarat dua sisi lain dari mata uang yang sama. Mata uang 100.000 itu punya dua sisi kan? Berbeda apa sama? Berbeda kan? Tapi bisa pisah apa tidak? Kalau pisah, ya nggak laku, nggak dibilang duit. Sama manusia itu ada dohir dan batinnya satu sama lain saling menyempurnakan, nggak bisa dipisahkan. Dohir itu ya sudah bukan manusia, mayit. Ada yang dibilang batang lah. Batin itu orang no jasate ya. Yang gendruwo, kayak apa kuntilanak apa ya. Pun paham ya? Nah, nanti kita bahas tentang nasir itu. Enggak sekarang ya. Insya Allah kita bersambunglah ngaji ya. Jadi intinya sudah 3 ayat lagi kan. Supaya kita nanti nggak bisa punya alasan masalahnya. Kalau nggak dari sekarang kita ini mau alasan apa? Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa. Lumayan udah dapat 3 ayat. Cekap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.